Kalau misalnya pada bayi nih, pada bayi itu kan kepalanya masih belum keras, nah itu kita raba di puncak kepalanya sini, Di mana di nih? ubun-ubunnya. Di sini? Iya, di atas Dipegang kepalanya ya, sini. pakai Iya. tangan? Diraba aja, nggak ditekan Oke. ya. Nggak boleh tekan banget ya? Iya kan masih embut-embut kepalanya. Jadi diraba ya? Iya, diraba Oke. aja di atasnya sini. Nah, itu kalau misalnya ada cekung, nah ini berarti tandanya anaknya sedang dalam kondisi dehidrasi. Itu pegang kepala ya? Iya, di Itu kepala. umur berapa kalau di Itu ini? usia di bawah 1 tahun ketika kepalanya masih embut-embut itu. Oh gitu, oke. Jadi kalau kepalanya embut-embut ya, jadi Iya. di bawah 1 tahun ya, Iya. kita cek ternyata cekungan, berarti itu itu berarti ada dehidrasi. tanda Oke, dehidrasinya. manfaat banget ya. Jadi kalau ada materi feses atau kotoran dari pasien yang sebelumnya mengalami diare atau muntah, lalu materi itu terkontaminasi melalui mulut orang yang sehat, mungkin dari makanan atau minuman yang diolahnya kurang bersih, maka itu akan menulari orang yang sehat sehingga nanti dia juga akan mengalami penyakit yang sama seperti orang yang sebelumnya. Oh gitu, jadi kita harus tahu ya dok, teman kita nih diare apa enggak. Gitu ya, supaya nanti kalau misalnya waktu makan kita bisa menghindari gitu ya, itu Ya, caranya ya. bisa. Assalamualaikum. Kali ini saya dengan Dokter Caca. Dokter Caca ini adalah dokter dari RSUPKU Muhammadiyah Mojagung. Apa kabar dokter? Ya, baik. Baik ya. Dan kali ini kita juga akan bahas satu topik begitu dokter yang memang banyak banget begitu teman-teman kita yang di luar sana pernah mengalami diare dan juga muntah. Karena teman saya juga gitu dok. Nah itu kenapa dok? Oke, jadi kalau pasien diare dan muntah itu memang ada beberapa penyebabnya ya yang menimbulkan orang itu bisa diare atau muntah. Nah, penyebabnya itu bisa jadi karena infeksi atau bisa jadi oleh karena ketidakcocokan terhadap suatu bahan makanan, misalnya intoleransi laktosa atau alergi susu sapi biasanya orang-orang awam bilangnya, atau bisa juga karena keracunan makanan. Nah, untuk infeksi sendiri bisa juga disebabkan oleh adanya infeksi bakteri atau infeksi virus dan juga infeksi parasit. Yang paling sering kasusnya kalau di anak-anak nih ya, yang usia 3-24 bulan itu paling besar adalah dari virus yang namanya rotavirus, Mas Yasin. Kalau infeksi virus itu dia akan sembuh sendiri, jadi tidak perlu antibiotik. Sedangkan kalau yang penyebabnya oleh karena infeksi bakteri atau parasit itu yang mungkin perlu antibiotik yang sesuai gitu. Oh jadi gitu ya dok ya, kadang memang perlu obat atau tidak obat gitu tergantung ya dok. Iya. Kalau misalnya nih dok, kan kita kalau misalnya ada teman-teman misalnya ya dok ya, dia diare, kemudian kita nular nggak sih dok kayak gitu tuh? Oh ya, sebagian besar diare dan muntah itu akan menular. Nah, penularannya itu melalui istilahnya fekal oral. Jadi kalau ada materi feses atau kotoran dari pasien yang sebelumnya mengalami diare atau muntah, lalu materi itu terkontaminasi melalui mulut orang yang sehat, mungkin dari makanan atau minuman yang diolahnya kurang bersih, maka itu akan menulari orang yang sehat sehingga nanti dia juga akan mengalami penyakit yang sama seperti orang yang sebelumnya. Oh gitu, jadi kita harus tahu ya dok, teman kita nih diare apa enggak. Gitu ya, supaya nanti kalau misalnya waktu makan kita bisa menghindari gitu ya, itu caranya ya. Harusnya bisa sih, yang pasti kita kan harus pastikan kalau misalnya makanannya itu bersih apa enggak gitu, terus juga harus cuci tangan dulu sebelum makan. Budaya cuci tangan agak sulit nih ya, kadang-kadang kita kalau misalnya ke warung aja jarang ya dok. Jarang kalau misalnya kita mau cuci tangan dulu dan lain-lain itu kadang ruwet ya. Bahkan nggak ada keran airnya juga kan, harusnya cuci tangannya pakai air yang mengalir. Oke, jadi kita nih harus cuci tangan dulu gitu kan, supaya semuanya juga aman buat kita dan teman kita semuanya. Oke, jadi banyak ya dok yang perlu kita perhatikan soal diare. Ini satu lagi dok, itu sahabat saya ya, teman saya juga. Dia ini senang banget sama susu sapi. Tapi ternyata sering sekali minum susu sapi dan juga sering diare pasca minum yang namanya susu sapi. Itu kenapa dok? Oh ya, jadi memang pada beberapa individu ada yang disebut sebagai intoleransi laktosa atau alergi susu sapi. Nah, hal ini terjadi oleh karena orang tersebut kekurangan enzim laktosa yang untuk mencerna susu sapi.
kan harusnya susu sapi itu ketika kita konsumsi, ketika kita minum atau kita makan produknya, nah itu nanti akan dipecah oleh enzim di usus kita menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami alergi susu sapi, susunya ini tetap dalam kondisi utuh, dan susu yang dalam kondisi utuh tidak tercerna ini akan menyebabkan diare. Sebenarnya yang paling sering ketahuan mengalami intoleransi laktosa atau alergi susu sapi itu pada anak-anak atau pada bayi, karena kan baru diberi susu formula. Nah, itu orang tuanya baru tahu kok diare ya anaknya. Nah, ada beberapa perbedaan yang bisa membedakan antara orang yang terkena diare oleh karena infeksi dan juga oleh karena alergi susu sapi. Yang pertama, biasanya diare yang disebabkan oleh alergi susu sapi itu cenderung sifatnya BAB-nya cair dan juga ada bau asamnya. Lalu selanjutnya, kalau pada anak-anak atau bayi yang pakai popok pakai popok atau pampers itu bisa kita lihat di pantatnya itu ada kemerahan. Nah, selanjutnya juga anaknya itu akan cenderung perutnya terlihat kembung, lalu sering kentut atau juga ada keluhan nyeri perut. Gitu ya, jadi ada bintik-bintik, terus dia sering kentut tadi ya. Kayak gitu, itu salah satu tanda gitu ya dok ya? Merahnya itu bukan dalam bentuk bintik-bintik, bukan? Kayak merah aja gitu, merahnya rata gitu di pantatnya si bayinya itu. Berarti kayak merah aja ya dok ya? Tadi ada kemerahan, kemudian juga sering buang gas ya dok ya? Nah nih dok, kalau misalnya nih dok, buat ibu-ibu yang di rumah mungkin ya, kalau udah punya anak, kalau misalnya pada saat diare itu bisa nggak minum susu? Pada anak-anak yang mengalami diare atau muntah, penggunaan susu itu tetap harus dilanjutkan. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya mungkin anaknya dipuasakan atau susunya ketika anak-anak yang minum susu formula atau bayi yang minum susu formula itu susunya kadang diencerkan. Nah itu nggak boleh ya. Porsi dikurangi gitu ya? Iya, sendokannya dikurangi takarannya. Nah itu nggak boleh ya, karena dari penelitian menunjukkan kalau misalnya anak itu diberi susu yang diencerkan, takarannya dikurangi, itu juga sebenarnya tidak akan memperbaiki gejala diarenya. Nah, kalau misalnya anaknya dipuasakan pun, itu justru malah akan memperpanjang durasi diare dan muntahnya. Jadi tetap harus dilanjutkan susunya atau ASI-nya dengan porsi sedang lah begitu. Jadi juga tidak berlebihan, tapi juga tidak yang dikurangi. Nah, tapi terkecuali untuk anak-anak yang tadi dicurigai mengalami alergi susu sapi. Nah, maka nanti bisa dikonsultasikan ke dokternya, ini apakah bisa dilanjutkan penggunaan susu formulanya atau tidak. Nah, kalau misalnya memang ternyata mengarah ke alergi susu sapi, maka susu formulanya bisa diganti dengan susu yang tanpa laktosa, tanpa protein susu sapi gitu. Oke, jadi banyak nih ya dok yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Caca. Dokter Caca, ini kan kita kalau misalnya diare dan muntah udah akut nih ya, udah diare hampir 3 hari, sebenarnya apa sih bahayanya dok? Jadi memang ada beberapa tanda yang harus diwaspadai sebagai tanda bahaya ketika ada orang yang diare atau muntah. Nah, yang paling ditakutkan pada pasien yang diare atau muntah itu ketika terjadi dehidrasi. Ketika dehidrasi itu tubuh kita kekurangan cairan, padahal lebih dari separuh komposisi tubuh kita itu adalah cairan, Mas Yasin. Nah, jadi dengan adanya dehidrasi apalagi yang berat, itu bisa mengganggu sistem peredaran darah dan juga sistem tubuh yang lain, dan bahkan bisa sampai mengancam jiwa pada anak-anak dan bayi. Nah, penting untuk kita semua dan juga mungkin orang tua yang ada punya anak bayi itu untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya dehidrasi, yaitu yang pertama, kalau misalnya pada bayi itu kan kepalanya masih belum keras, nah itu kita raba di puncak kepalanya sini. Gimana nih? Di sini? Iya, di atas dipegang ya, pakai tangan? Diraba aja dah, Oke. ya. Nggak boleh tekan banget ya? But kepalanya. Jadi diraba ya? Diraba aja di atasnya sini. Nah, itu kalau misalnya ada cekuk, nah ini berarti tandanya anaknya sedang dalam kondisi dehidrasi. Oh, jadi kalau kita nih pengen ngelihat ya tanda-tanda anak kita dehidrasi itu ke pegang kepala ya? Iya, itu umur berapa kalau di itu ini? usia di bawah 1 tahun ketika kepalanya masih embut-embut
Oh gitu, oke. Jadi kalau kepalanya but ya, jadi Iya. di bawah 1 tahun ya, Iya. tercek ternyata cekungan, oh berarti itu Itu berarti dehidrasi. ada Oke, dehidrasinya. manfaat banget ya. Nah, terus selanjutnya, kalau misalnya anaknya ini atau untuk orang dewasa juga berlaku ini ketika jumlah dan juga frekuensi kencing berkurang. Jumlah dan frekuensi kencingnya berkurang. Biasanya kalau 3 kali sehari, kemudian ternyata nggak sama sekali, berarti ada tanda ya. Dehidrasi. Oke. Nah, kalau misalnya pada anak-anak ini biasanya kencingnya itu kurang dari 6 kali sehari. Nah, ini berarti kita perlu curiga mungkin anaknya sudah dehidrasi. Nah, kita juga bisa nilai dari kualitas kencingnya juga Mas Yasin. Kalau kencing normalnya Mas Yasin gimana warnanya? Kalau saya sih agak bening ya. Iya, bening. betul. Nah, itu berarti kondisi yang normal. Hmm. Tapi kalau misalnya pada kondisi dehidrasi, kencing itu nanti akan cenderung kuningnya pekat. Oke. Bukan kuning berarti kuning pekat. Iya, saya tahu nih. Biasanya kita kalau misalnya di toilet umum kan ada ya kayak gitu. Iya, yang indikator Edukasinya. warnanya itu ya. Nah, dia Indikatornya. semakin pekat warna kencingnya itu berarti menandakan kurang cairan begitu. Nah, selanjutnya juga tanda dari dehidrasi lainnya adalah adanya penurunan kesadaran. Misalnya jadi lebih mengantuk, lebih sering tidur, lalu juga tubuhnya terasa lemas, atau pada anak-anak mungkin anak-anaknya malah cenderung terlihat uring-uringan. Rewel. Sering rewel, nangis gitu ya, Dok. Tantrum gitu. Tantrum. Apapun tantrum ya. Iya. Nah, itu juga termasuk dari ciri dehidrasi. Selain itu juga kalau misalnya pada anak-anak atau bayi itu terlihat sangat kehausan, atau malah sebaliknya terlihat malah dikasih minum tuh kok malah males-malesan minumnya. Biasanya bisa minumnya tuh bener-bener kuat, nyusu kuat, tapi kok malah semakin jarang nih minta minum gitu. Nah, itu juga termasuk dari tanda dari adanya dehidrasi. Ini kan memang banyak kasus ya, Dok. Kalau misalnya kita diare nih, Dok, dan juga muntah, apa sih yang pertama kali harus kita lakukan, Dok? Iya, oke. Yang utamanya tetap tenang dan jangan panik ya. Apalagi kalau misalnya kadang tuh orang tua panik tuh kalau misalnya anaknya muntah berkali-kali atau misalnya diare. Nah, itu tetap tenang dan jangan panik. Lalu tetap awasi anaknya dan kondisinya itu ya. Kita hitung dari jumlah popok basahnya itu 1 hari itu berapa. Lalu anaknya ini dalam 1 hari dia makan berapa banyak, minumnya berapa banyak, itu dimonitor. Nah, selanjutnya juga tetap berikan makanan padat. Itu nggak apa-apa Mas Yasin. Makanan padat tuh yang kayak gimana? Kadang kan ada yang tanya gini, ini harus makannya bubur nggak ya? Oh, yang lembek-lembek gitu ya? Iya, nah itu orang dewasa dan juga anak-anak sebenarnya udah harus makan bubur, makan padat pun juga nggak apa-apa untuk menjaga nutrisi supaya tetap ternutrisi ya tubuh walaupun ketika sedang sakit. Selain itu juga perbanyak konsumsi cairan. Cairannya juga boleh, susu juga tetap boleh ya tadi, lalu air degan itu juga boleh. Nah, hanya saja pada anak-anak utamanya usia 1 tahun ke bawah itu dihindari untuk minum jus buah dan juga minuman bersoda, itu nggak boleh dulu. Lalu juga bisa diberikan cairan oralit dari rehidrasi oral ya, dari mulut itu diminum cairan oralitnya untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada tanda-tanda bahaya, maka itu perlu dibawa periksaan ke dokter. Oke, jadi yang kayak lemas gitu ya, Dok ya, yang tadi sudah dicek sama misalnya kita udah lihat ada diare, ternyata kok dia lemas, kemudian juga mungkin dia yang tadi hidrasi udah dipegang kepalanya gitu ya. Tindak lanjutnya harus ke rumah sakit ya, Dok ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan banyak gitu ya dengan Dokter Caca masalah bagaimana mengenali diare, dehidrasi, kemudian makanan apa yang cocok dan tidak cocok. Supaya semuanya itu terhindar dari diare dan juga muntah. Ini bagaimana sih, Dok? Iya, jadi sebagian besar penularan dari diare dan muntah itu adalah melalui fekal oral tadi. Jadi kalau misalnya ada materi kotoran dari pasien yang sebelumnya diare dan muntah
muntah itu mencemari makanan atau minuman, atau misalnya tidak sengaja ada di tangan pasiennya, lalu tidak sengaja bakterinya itu masuk ke dalam mulut orang yang sehat, maka akan tertular. Jadi pencegahannya utamanya adalah selalu menjaga kebersihan dan sanitasi. Jadi memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang diolah yang akan dikonsumsi itu dalam kondisi yang bersih. Lalu selalu mencuci tangan kapan aja, setiap akan memegang makanan, setiap akan mengolah makanan dan minuman. Lalu juga setiap selesai dari toilet, selesai dari buang air dari toilet, harus mencuci tangan dengan sabun dan air Wajib mengalir. ya? Wajib. Dan juga untuk orang tua yang mengasuh anak-anaknya itu kadang kan membersihkan kotoran dari anaknya itu ya, mungkin bekas muntahnya atau misal bekas buang airnya, itu juga harus selalu mencuci tangan dengan air dan sabun setelah membersihkan kotoran dari anaknya itu. Dan juga memastikan makanan dan minuman kita itu dimasak sampai matang, dalam kondisi yang benar-benar matang, karena bakteri tertentu misalnya seperti bakteri salmonella atau tipes, nah itu gampang berkembang biak pada makanan-makanan yang tidak dikonsumsi hingga matang. Oke, terima kasih banyak Dokter Caca, informasinya luar biasa. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.